Shalom, puji Tuhan, kembali ketemu dengan saya dalam renungan kita pada hari ini, saudara. Saya percaya saudara-saudara adalah orang-orang yang tetap diberkati oleh Tuhan dan selalu dipertemukan hal-hal yang baik dari Tuhan. Amin. Mari kita kembali bersama-sama membuka satu firman Tuhan yang akan kita renungkan secara bersama pada hari ini. Matius pasal 6 ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Amin. Puji Tuhan, saudara, firman Tuhan datang kepada kita mengingatkan. Ini berbicara tentang hal memberi sedekah. Nah, berapa banyak di antara kita, saudara, yang kalau kita melihat sekeliling kita, ya, baik itu kita sendiri di kalangan anak-anak Tuhan, seringkali kita melihat orang-orang yang ketika ia menolong seseorang, ya, atau dia pernah memberikan sesuatu kepada orang, apakah itu berupa uang atau apapun itu, saudara, kita seringkali mendengar mereka menceritakan apa yang telah dilakukan itu kepada seseorang, ya. Dia menceritakan, saya berbuat ini kepadanya, saya berikan ini kepadanya. Saudara, kalau saya mendengarkan seperti itu, sepertinya lucu, ya, lucu. Kenapa? Hal seperti itu tidak perlu kita lakukan. Sebagaimana firman Tuhan yang kita baca dari ayat sebelum ayat yang kita baca di ayat pertama, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Nah, ini saudara yang seringkali tidak dipahami oleh kita, ya, sebagian anak-anak Tuhan, bahwa ketika kita memberi, ketika kita melakukan sesuatu terhadap saudara kita atau siapapun, tidak perlu kita menceritakan, tidak perlu kita menyampaikan itu kepada orang lain. Tidak, saudara. Ya, firman Tuhan mengatakan kalau kita melakukan itu berarti kita tidak akan pernah menerima upah yang daripada Tuhan atau Bapa kita. Kenapa? Karena saat kita menyampaikan, kita menceritakan kepada seseorang tentang apa yang telah kita lakukan kepada orang lain, itu kita sudah menerima upah kita pada saat itu. Dan firman Tuhan katakan kita tidak akan pernah lagi mendapatkan upah yang sesungguhnya dari Tuhan. Karena itu, saudara, seringkali memang manusia kedagingan kita menuntut kita seperti itu. Ketika kita berbuat baik terhadap seseorang, apalagi dalam hal memberi, cenderung kita ingin menuntut, saudara. Apalagi ketika kita melihat orang yang kita tolong itu sepertinya tidak tahu berterima kasih atau melakukan hal-hal yang kurang sopan kepada kita, seringkali sebagai manusia kita kesal, kita menyesal. Ini yang membuat seringkali kita keliru, karena seolah-olah kita melakukannya bukan untuk Tuhan. Padahal firman Tuhan mengingatkan kepada kita, apa yang kita lakukan terhadap sesama kita, lakukan itu seperti kita melakukannya untuk Tuhan dan bukan kepada manusia. Maka dengan itu kita tidak akan pernah merasa kecewa, tidak akan pernah merasa dirugikan, saudara. Karena apa? Kita lepas saja, kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Nah, karena itu, saudara, firman Tuhan datang kepada kita pada hari ini. Ketika kita melakukan sesuatu, terutama dalam hal memberi, jangan sampai itu diketahui orang, saudara. Cukup kita dengan Tuhan. Karena Tuhan tahu motivasi hati kita. Saat kita melakukan sesuatu, Tuhan tahu hati kita. Dan Tuhan tahu maksud daripada kita. Karena itu, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar
firman Tuhan datang mengingatkan kepada kita hari ini. Mungkin kita pernah terlanjur salah ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, lalu orang itu seakan-akan tidak tahu berterima kasih, saudara, dan kita berharap agar orang itu juga melakukan kebaikan kepada kita, saudara. Kita berbuat baik kepada mereka agar dia berbuat baik kepada kita. Oh, itu bukan hukum Tuhan, saudara, ya, bukan hukum yang Tuhan inginkan, ya. Karena Tuhan mau, saudara, apa yang kita lakukan itu lakukan saja seperti kita melakukannya untuk Tuhan dan sama sekali tidak mengharapkan imbalan atau balasan. Dan saya percaya Tuhan yang mengetahui hati maksud kita akan membalasnya sesuai dengan yang kita tidak pernah mengerti, saudara. Tetapi Dia tahu apa yang harus Ia lakukan bagi kita, anak-anaknya. Karena itu, saudara, mari kita belajar ketika kita melakukan sesuatu, lakukan itu untuk Tuhan kita dan bukan kepada manusia. Supaya apa? Kita betul-betul memiliki sikap hati yang benar, saudara. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita pada saat ini mengingatkan kita, saudara, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa tidak kehilangan berkat kita, berkat jasmani dan rohani, tetapi Tuhan akan terus membukakan pintu-pintu berkat untuk kita sekalian. Amin. Kita satu dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk segala bentuk kemurahan-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Kalau firman-Mu kembali datang meneguhkan kami, Tuhan, untuk bagaimana kami seharusnya melakukan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan. Saat ketika kami memberi, Tuhan, ajar kami untuk melakukannya bukan kepada manusia tetapi untuk Tuhan, supaya kami tidak kehilangan damai sejahtera ketika orang-orang mengecewakan kami, orang-orang yang mungkin kami tolong tidak membalas sesuatu yang kami inginkan. Kami tidak kecewa, tetapi kami percaya bahwa apa yang senantiasa kami perbuat itu kami melakukannya karena kami mengasihi Tuhan kami. Dan Tuhan tahu hati kami, Tuhan yang paling mengerti akan setiap maksud-maksud kami dan paling mengetahui apa yang perlu bagi kami. Karena itu Bapa, ajar kami untuk sungguh-sungguh hidup melakukan segala bentuk kehendak-Mu dan memahami isi hati Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam renungan ini. Kami percaya Tuhan akan selalu melindungi kami, menopang kami, memagari kami, sehingga kami senantiasa hidup dan aman dalam perlindungan-Mu, dipertemukan setiap berkat-berkat yang baik daripada Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, saudara, saya percaya saudara adalah orang-orang yang selalu diberkati Tuhan. Amin, dan Tuhan Yesus memberkati.